Thank you for join with our. What's up guys, kembali lagi bersama saya Kim. Dan saat ini kita akan mereaksi salah satu video terkait dengan penggunaan kata for di dalam bahasa Inggris. Namun saya juga ingin berbagi bagaimana penggunaan kata to ya, tidak hanya for tetapi pada saat menggunakan kata to di dalam bahasa Inggris. Namun sebelum jauh ke sana, saya ada batasan atau limitasi di mana everyone makes mistake ya. Jadi setiap orang itu pertama harus buat kesalahan dulu. Setelah buat kesalahan baru berikutnya akan lebih bagus ya. Ya, tidak lama-lama terkait dengan video. Jadi miss ini saya pikir kita apresiasi karena dia punya niat atau percaya diri, confidence untuk bagaimana menggunakan bahasa Inggris. Karena kita juga tahu bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu ya, tapi karena bahasa internasional ya kita harus atau mau tidak mau belajar terkait dengan bahasa Inggris. Ya, jadi pada saat dalam video ini kalau tidak salah mungkin dia sedang mengajar, dia punya students ya. Dia mau menyambut mereka dengan bilang thank you for join ya, thank you for join with us mungkin ya. Namun penggunaannya itu tidak tepat, mungkin karena belum mengetahui atau ya seperti apa ya, kita tidak tahu ya. Tetapi saya selalu bilang ya, jadi di mana ada kesalahan di situ kita bisa ada bahan untuk belajar. Oke. Jadi pertama itu saya mau bilang bahwa penggunaan kata for itu digunakan untuk tujuan, alasan, dan manfaat ya. Jadi ada 3, tujuan, alasan, dan manfaat. Jadi salah satu contohnya kita bisa perbaiki dari teks atau ucapan yang dia sampaikan itu. Mungkin dia bisa bilang thank you for joining us atau thank you for coming begitu. Jadi setelah kata for itu diikuti dengan gerund atau kata benda noun ya. Jadi thank you for coming atau thank you for helping atau thank you for joining begitu. Jadi ketika ada penggunaan for itu selalu diikuti atau ya kita menggunakan gerund atau verb ing atau tidak noun ya. Jadi itu untuk penggunaan for itu sendiri. Bagaimana dengan penggunaan to ya? To, misalnya I go to market atau I go to a stadium atau I go to his house atau I go to di airport kayak begitu ya. Jadi to digunakan itu untuk menyatakan tujuan, arah, atau penerima ya. Jadi mungkin kita bisa garis bawahi tadi tuh. Jadi to itu digunakan untuk tujuan, arah, dan penerima ya. Contohnya itu tadi I go to market.
Jadi itu kan digunakan untuk arah juga. Jadi tadi market ya, market. I got to market. Jadi untuk lebih jelasnya atau lebih detail, teman-teman bisa research sendiri. Bisa menggunakan banyak research ya, research seperti googling atau buku atau seperti orang kita bisa bertanya. Intinya kalau tidak bertanya sesak di jalan. Sekian dan semoga bermanfaat untuk kita semua.